Ya kalau perasaan pastilah ada harap-harap cemas. Ya. Ya namanya kita berpilkada kan, namanya kita berproses. Priorisasi yang pertama pada saat pilkada yang lalu kita punya janji bagaimana kita menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kabupaten Serang Bedagai. Dulu pada saat kita masuk ke sana kondisi infrastruktur di Serang Bedagai itu berada di posisi 52%. Dan hari ini sudah di angka 80%, naiknya signifikan dalam tempo 3,5 tahun. Menggandeng teman-teman media kita, teman-teman wartawan di sana, saya tidak sepakat kalau kita anggap mereka ini sebagai musuh, enggak. Memang peranan media ini tentu sangat penting bagi kita, dan kita juga melibatkan kawan-kawan media untuk suksesnya pembangunan di Kabupaten Serang Bedagai. Tingkat keharmonisan antara wakil dengan kepala daerah itu sangat rendah di Indonesia. Bang Adlin Tambunan memutuskan tetap jadi wakil di periode kedua ini. Hai, jumpa lagi dalam podcast Siplah. Nah, hari ini bersama saya, Bantor Siombing. Saya didampingi oleh Anton Pangabean. Wah, gimana nih? Sebagai co-host ya? Janganlah Janganlah host. Ya, apa lah, sesuai dengan peran masing-masing. Kalau aku host kan nggak bisa aku berinteraksi dengan beliau karena kawan. Kan? Oh iya, kawan ya. saling membantu lah. Nah, pemirsa podcast Siplah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang tokoh muda, cerdas, dan punya prospek yang luar biasa di masa depan. Jadi gubernur tadi doa bang ya? Iya. Tapi jangan salah Pak Bantor, sebentar lagi beliau ini udah kandidat doktor. Oh iya. Baik. Nah, jadi kita perkenalkan narasumber kita yaitu Bang Haji Adlin Umar Yusri Tambunan. Beliau wakil bupati di Kabupaten Serdang Bedagai. Tapi para pemirsa juga harus tahu bahwa beliau saat ini masih menjabat sebagai Ketua GP Ansor Sumut. Udah tahu dong Ansor ya? Ansor itu kan terkenal NKRI harga mati. Iya, luar biasa ini perjuangan Ansor ya, kontribusinya untuk Indonesia. Lalu beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Medan. Tapi ada informasi yang paling penting juga yang kita sampaikan, bahwa beliau adalah anak dari mantan Bupati Asari Tambunan yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari PKB. Ya, jadi nasionalisme beliau ini jangan diragukan lagi. Oke ya. Nah, ini enaknya dipanggil Bang tadi ya. Ya, namanya saja, Pak. Namanya Bang Adlin Tambunan. Nah, ini gimana ini? Ya. Ini kan masa-masa kampanye nih. Harap-harap cemas atau gimana? Bisa gak diceritakan? Lebih kepada, jangan dulu cerita program. Siap. Perasaannya. Iya, perasaannya. Ya kalau perasaan pastilah ada harap-harap cemas. Ya. Ya namanya kita berpilkada kan, namanya kita berproses. Tapi alhamdulillah lebih santai lah nampaknya di tahun yang ini dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu kan. Karena barangkali juga sudah dapat pengalaman di tahun 2020 yang lalu, dan mungkin tahun ini karena juga sudah dalam kondisi petahana, jadi jujur saja mungkin lebih santai lah, tapi walaupun tetap harus cemas juga lah namanya kita berpilkada kan, mempersiapkan diri gitu kan. Cuman ya mungkin karena sudah 3,5 tahun menjabat, barangkali sudah dikenal masyarakat, sudah pernah banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh di sana, jadi rasanya sih lebih ya tetap berat gitu kan. Cuman mungkin ya tidak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan juga lah kira-kira. Itulah kondisinya. Berarti ini Bang bukan sedang di SPBU. Kalau di SPBU kan dimulai dari nol. Wah, ini ya. Ini sudah punya pengalaman, sudah dikenal masyarakat, sudah ada yang dilakukan. Jadi tetapnya ada harap-harap cemas ya kan? Pastilah, itu kan nggak bisa kita bohongi, nggak bisa kita hindarkan gitu kan. Perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan kadang-kadang nggak nyaman. Ya namanya kita berpilkada kan pasti adalah perasaan-perasaan seperti itu. Nah ini ada yang luar biasa ini Bang Anton. Kita kan lihat catatan udah sama-sama tahu lah ya, bahwa
Bang Adlin ini bersama pasangannya dengan Pak Wiwit adalah calon tunggal. Mereka akan melawan kotak kosong. Saya tidak membahas kotak kosongnya Bang Anton. Kira-kira apa sih yang membuat kenapa Pak Wiwit dengan Bang Adlin ini menjadi jatuh cinta semua partai lalu sepakat. Padahal kita tahu di negara ini aja partai-partai ada yang berkompetisi, ada yang tidak sejajar, tidak sama. Di Sumatera Utara juga begitu. Iya. Apa ini membuat kenapa ini begitu dicintai? Nggak ada kiat-kiat khusus ya. Saya kira kemarin pada saat partai membuka pendaftaran, kita mendaftar di semua partai. Kita ikuti prosedural partai. Setiap partai kan ada yang mendaftar, visi misi dan sebagainya. Kita ikuti, kita ikuti prosesnya. Dan alhamdulillah nampaknya partai-partai kemarin bersepakat bahwasanya untuk sedang berbagai udahlah kita guyup aja lah kira-kira gitu ya. Kita nggak usah kita sama-sama aja barangkali karena juga hubungan-hubungan selama ini terbangun juga harmonis ya. Kita membangun hubungan harmonis dengan tokoh-tokoh partai, dengan ketua-ketua partai. Ya mungkin barangkali karena adanya hubungan yang baik selama 3,5 tahun tadi, akhirnya mungkin bersepakat satu bahwasanya visi misi kita dapat diterima oleh partai-partai politik yang ada di Kabupaten Serang Bedagai. Nah itu kata kuncinya ya Bang Anton ya. Bisa diterima. Berarti nggak peduli apapun agamanya, apa sukunya. Nggak ada masalah itu Pak. Kita nggak pernah bahas itu kan. Dan karena partai-partai ini kan mewakili semua golongan-golongan yang ada di masyarakat kan. Iya. Tapi saya rasa ya kita memang nggak pernah ada cerita soal latar belakang, soal apa nggak ada. Kita hanya penting berbuat yang terbaik saja untuk masyarakat. Pokoknya diikuti prosedurnya, ternyata diterima, gitu ya sudah itu begitu aja. Apa ada nggak kira-kira misalnya di antara partai-partai pendukung ini bisa nggak di bawah payungnya tim apa namanya? Dambaan ini Bang. Didambakan. Dambaan itu kan Dharma Wijaya bersama Adlin Tambunan. Tapi bagi ibu-ibu ini dambaanku. Gitu ya. Iya, benar-benar jadi dambaan. Iya. Di partai-partai pendukung masih ini udah kampanye kan? Sudah masa masing-masing kampanye ambil kan? peran masing-masing ya. Ya artinya memang alhamdulillah selama ini hubungan yang baik tadi terjalin lah ya. Hubungan yang baik selama 3,5 tahun lebih kurang terjalin dengan baik, harmonis dan saya kira tidak ada terlalu gangguan yang signifikan lah dari partai-partai. Bahkan mereka cenderung mendorong, membantu dan bagaimana kita sama-sama mensukseskan pilkada di Kabupaten Serang Bedagai. Wah luar biasa ini Bang. Jadi ini bisa jadi contoh nanti ke level nasional kan? Karena ternyata di Sirgai bisa guyup, bisa gotong royong, bisa sama-sama kan? Iya. Nanti ini bisa jadi menjadi teladan lah ya, menjadi percontohan gimana apapun perbedaan yang mungkin ada, tapi ketika itu dilakukan dengan pendekatan, dengan komunikasi yang baik, ternyata bisa diterima dengan baik. Nah, gimana nih Bang Anton? Kira-kira penonton kita penasaran ini, kira-kira di periode pertama ini Pak Wiwit dengan Bang Adlin ini apa yang telah mereka lakukan sehingga karena udah berbuatnya kan, makanya rakyat bisa senang, bisa menerima. Betul. Bisa cerita Bang? Kita priorisasi yang pertama pada saat pilkada yang lalu kita punya janji bagaimana kita menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kabupaten Serang Bedagai. Dulu pada saat kita masuk ke sana kondisi infrastruktur di Serang Bedagai itu berada di posisi 52%. Dan hari ini sudah di angka 80%, naiknya signifikan dalam tempo 3,5 tahun. Dan saya rasa jalan-jalan yang baik tadi ini mungkin dirasakan oleh masyarakat ya. Jalan-jalan yang baik, infrastruktur yang sudah hampir terselesaikan yang tadinya masyarakat itu merasa pulang ke rumah susah, mau keluar rumah susah. Nah sekarang sudah kita selesaikan dengan baik kan. Barangkali itu salah satu dari sekian faktor yang mungkin membuat bagaimana adanya peningkatan keberhasilan di Kabupaten Serang Bedagai hari ini. Di priorisasi Pak Tengku Heri menjadi bupati, beliau fokus banyak membangun rumah-rumah sekolah Pak. Jadi yang lalu itu memang alhamdulillah anak-anak kita pada hari ini bisa sekolah dengan baik, dengan nyaman tuh barangkali karena kondisi pada saat 10 tahun pertama Pak Tengku Heri banyak membangun rumah-rumah sekolah. Membangun perkantoran desa, membangun perkantoran di Kabupaten Serang Bedagai, ada kantor DPL, Polres dan seterusnya. Di priorisasi Pak Sukirman fokus banyak membangun masalah pertanian Pak. Maka daripada itu kita di Serang Bedagai hari ini berada di nomor 2 posisinya setelah jadi Serdang untuk pertanian sawah, untuk beras.
Kenapa kita nomor 2? Karena memang luas kita kan juga sepertiga dari Deli Serdang kan. Dan itu sudah dilakukan, makanya irigasi kita sudah baik, pertanian kita sudah baik, itu kondisi kita hari ini. Dan di periode Pak Dharma Wijaya ini kita fokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi memang bertahap-tahap, berkelanjutan Pak. Berkelanjutan, nggak bisa ulang-ulang lagi gitu. Jadi apa yang dibangun oleh Bupati pertama, dibangun oleh Bupati kedua, dan yang sekarang sedang berjalan itu harus sinergi dan berkelanjutan. Wah, sangat menarik ini Bang. Saya justru agak terharu ini. Karena saya menangkap dari Bang Atlin itu ada kerendahan hati untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu beliau. Tadi katanya Pak Sukirman ya, membangun pertanian. Lalu kalau baik sekarang itu karena Pak Sukirman. Iya, pasti. Karena yang dilakukannya di iya, periodenya. Pastilah, pasti. Lalu Tengkweri tadi udah membangun sekolah Ya, untuk pendidikan, rumah sakit. puskesmas terusnya. Lalu kalau sekarang makin baik, tapi kan lepas juga karena yang menjabat sekarang kan. Oh iya. Tapi sudah dimulai di periode Pak Periode Tengkweri. yang lama sudah dimulai, dari awal sudah dimulai. Karena kita juga baru 20 tahun kan. Sangat sulit loh pemimpin sekarang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Karena kalau dia mau mengatakan aku aja yang bagus, yang lain nggak bagus. Enggak lah, masa begitu. Ya kan, Enggak lah. Ya, makanya saya sangat senang ini Bang Atlin. Ada apresiasi ke pendahulu-pendahulu. Oleh karena itu masyarakat Serdang Pedagi saya kira ya bagaimanapun ya pasangan dari Damban ini ya menunjukkan apresiasinya. Mereka tidak menyatakan mereka aja yang berkarya yang berbuat. Nah, tadi 82% Bang Anton. Tertarik ini Bang Anton ini membahas 82% jalan mantap itu. Tentunya kan setelah Deli Serdang, baru kemudian Sergei, itulah penyangga. Untuk Kota Medan ya? Lumbung beras Indonesia. Indonesia ya? Ya saya cerita itu Sumatera Utara lah. Sumatera Utara. Jadi kalau udah lumbung beras dibantu dengan infrastruktur yang baik, tentunya kan lebih baik lagi gitu. Itu yang target kita ke depan. Jadi infrastruktur itu termasuk lah ya jembatan, ya, semua. jalan desa. Ya, memang belum tuntas ya. Belum Kita tuntas harus ya. akui kita belum tuntas, banyak masih jalan-jalan desa yang belum tuntas. Tapi memang kita dorong itu supaya cepat selesai tahun ini. Karena kita juga cuma 3,5 tahun, di mana kondisi kita pada tahun pertama sudah mengalami COVID-19 kan. COVID ya. Nah, Banyak sekali kalau ternyata pemotongan. rakyat masih percaya nih sama pasangan Damban. Iya. Di 27 November nanti mereka percaya kepada pasangan Damban daripada kotak kosong. Kira-kira yang 82% ini apakah lebih bagus harus lagi? ditingkatkan, dan ke depan kita juga sudah harus bisa membangun fasilitas publik yang lebih baik kan, pelayanan publik misalnya itu kita dorong. Kalau sekarang kita cerita infrastruktur, bagaimana ke depan pelayanan publik bisa lebih mantap lagi. Oh, jadi infrastruktur akan tetap dibangun, berkaitan tapi itu, Pak. pelayanan publik akan makin artinya ditingkatkan. Infrastruktur dan pelayanan publik itu saling berkaitan. Saling berkaitan, kan? ya. Jalannya nyaman kan bagian dari pelayanan publik, Betul, Pak. Iya kan? betul. Nah, kalau bahkan tesis saya ini, Pak. Ini cerita tesis nih. Push. Tesis saya itu bagaimana hubungan Bang Anton ini udah ada bocoran nggak tadi? Kok cerita-cerita calon dokter tadi? Kalau kandidat calon pemimpin itu harus kita ikut rekam jejaknya. Oh iya. Padahal kami nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita ya? Nggak pernah. Tapi kita tahu Pak Adlin. bagaimana Jadi kalau bahasa Pak masuk barang itu. bagaimana infrastruktur ini bisa memberikan dampak kepada ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan ternyata hasil penelitian saya memang benar, infrastruktur yang baik meningkatkan perekonomian masyarakat juga gitu. Jadi tidak benar misalnya, aduh, gimana jalan mau kasih makan katanya kan? Enggak lah. Iya. Bayangkan aja misalnya ada satu titik yang tadinya bisa 3 jam, sekarang cuma 1 jam misalnya. Itu kan pemanfaatan yang luar biasa Pak, saya rasa. Bisa hemat waktu, hemat bahan bakar, macam-macam. Berarti begitu setelah infrastruktur dibenahi di periode pertama, lalu Tentulah kita fokus kita banyak Pak kan, pelayanan publik, masalah stunting juga belum kita harus kita dorong supaya lebih mantap lagi gitu kan. Bagaimana Serdang Bedagai nanti masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang memiliki SDM yang berdaya saing, itu terus akan kita dorong Pak. Gimana beasiswa kita gelontorkan di Serdang Bedagai supaya anak-anak murid kita IPM-nya meningkat. Nah itu kan juga harus kita pikirkan semua itu. Pak Adlin sambil ini dulu. Oh iyalah. Ada airnya di dalam. Ada air di dalam ini, enggak kosong ini. Oke. iyalah. Tadi yang 80% itu apa? 82% jalan mantap Bang. Jalan Jalan mantap. mantap. Tapi kalau kita sinergikan, misalnya 82% jalan mantap ini, dalam pilkada nanti bisa dapat suara 82%.
Lebih mantap lagi. Oh, itu yang harus kita usahakan itu Pak. Makanya kita datang ke SIP ini sekarang. Ini gara-gara bicara tesis, jadi saya jadi terpancing untuk ngomong ilmiah. Apa itu? Berarti ada korelasi antara jalan mantap dengan jumlah suara yang didapat. Ya harusnya kalau Iya. jalan mantapnya sudah 82%, ya target kita di atas 82 kan. Kalau korelasinya sangat signifikan, Nah. menggunakan UJT, UJF. Iya, nyambung dia ke situ. Wah, jadi ini Bang Adlin ini kan ini di periode kedua dan dengan rendah hati tetap jadi wakil. Siap. Banyak orang begitu belum satu periode, masih 1 tahun jadi wakil bupati, udah pengen jadi bupati, Ya. Iya. iya kan? Lalu pecahlah Pekong, kan Pekong. Mas Medan, pengen cakongsi, Siap, iya siap. kan? Iya kan? Di mana-mana itu ya. Bahkan ada penelitian. Ini jadi saya jadi ikut-ikutan nih Bang Adlin, ngomong penelitian. Tapi memang ini benar, Ya. ini penelitian Ya, betul. bahwa tingkat keharmonisan antara wakil dengan Bupati. kepala daerah itu sangat rendah di Indonesia. Ya. Iya. Tapi Bang Adlin Tambunan memutuskan tetap jadi wakil di Iya. periode kedua ini. Apa yang melatar belakangi putusan Ya. Bang Adlin itu tetap jadi orang nomor 2? Ya, Apa sih goal yang ingin dicapai gitu? Ya tidak ada. Saya merasa Pak Dharma Wijaya sebagai abang saya. Mm-mm. Kami bersahabat dengan baik. Bahkan hubungannya mungkin jauh hanya lebih sekedar antara bupati dan wakil bupati gitu ya. Ada hubungan yang lebih saya rasa dari itu. Hubungan keluarga, hubungan persahabatan. Beliau juga bersahabat baik dengan orang tua saya, dengan keluarga saya gitu kan. Jadi saya rasa ya kalau kalian tanya misalnya kenapa ya apa yang mau diburu-buru kan Pak. Masih muda, masih muda. Tinggal gantian aja insya Jadi Allah kalau kan. abang tadi mau jadi calon gubernur, jadi gubernur di masa depan nggak mustahil. Kenapa? Ada cerita di balik itu. Ya. Nah, pemirsa podcast Sip lah perlu ketahui bahwa opung dari Bang Adlin Tambunan ini adalah tokoh yang sangat terkenal, bukan hanya di Sumatera Utara. Di Jambi. Iya, Sumatera bagian utara, yaitu Bapak Jamaluddin Tambunan. Marhum ya. Pernah jadi gubernur, almarhum ya, pernah jadi gubernur. Apa itu? Tapi sebelum itu, Iya. sampaikan kepada pemirsa jangan lupa di like. Iya, di-share. betul-betul. Ya, Nah, kan? sambil kita menunggu sejauh mana almarhum Bapak Jamaluddin Tambunan menginspirasi beliau. Jangan lupa untuk pemirsa podcast Sibla tetap untuk like, subscribe, share, And komen. Iya, supaya podcast kita ini makin rame. Ya. Bisa gak cerita Iya. gimana Oh, kira-kira dengan Kalau apa itu menjadi sosok yang ya, menginspirasi? tentu bagi saya almarhum Opung itu adalah tokoh yang sangat inspirasi kami sekeluarga ya, bukan hanya saya, tapi kami sekeluarga sangat terinspirasi dari almarhum Opung. Bagaimana Opung memiliki kerendahan hati, bekerja dengan baik, punya kesungguhan, dan banyak beliau menceritakan kepada kami bahwasanya jadi orang itu harus menjadi orang yang bermanfaat. Banyaklah dari kami kecil kami diajarkan untuk selalu tidak boleh sombong, harus bisa bergaul dengan siapa saja. Karena Opung menceritakan bagaimana dia dulu waktu zaman dia di kampungnya dulu, bagaimana dia mengikuti proses kemerdekaan dan macam-macam itu Opung juga sering ceritakan. Jadi mungkin karena hal-hal itu ya barangkali itu jadi inspirasi bagi kami ya, bagaimana Opung bisa membuat sesuatu karya yang baik untuk masyarakat banyak gitu. Dan itu sering dia sering dia ceritakan kepada kami. Jadi itu pastilah menjadi inspirasi Menjadi bagi inspirasi kami ya. Artinya kalau Opung aja udah pernah jadi gubernur, masa dong cucunya bahkan lebih dari gubernur. Ya tentu itu yang memang menjadi yang menjadi semacam tanggung jawab lah sama kami sekeluarga gitu kan, bagaimana nama besar almarhum tetap harus terjaga. Menjaga nama baik ini Menjaga ya. nama baik Opung kan, menjaga nama baik keluarga besar ya kan. Kalau itulah susahnya kita kan orang Batak ini kan. Awak udah anak laki-laki, anak satu-satunya nggak jadi orang gimana kita itu kan. Tapi luar biasa ya bahwa Opung itu udah meninggalkan legasi ya yang menjadi suri teladan bagi keturunannya dan Bang Adlin udah mengemban itu karena udah wakil. Iya. Dan mudah-mudahan di 5 tahun mendatang jadi bupati. Amin. Berikutnya jadi gubernur, jadi menteri. Ya, pelan-pelan. Iya kan? Jadi kalau masyarakat Sergei juga
tentu memahami yang namanya bibit, bebet, bobot. Ya udah lengkap sama beliau. Iya, karena memang dia Bang Atli ini dibesarkan dalam keluarga birokrat. Jadi nggak bakal ada lah orang yang cari-cari kenapa belum pulang, rupanya karena masih di lapangan ya. Atau gimana masih mau dicari karena tugas ke lapangan ini. Enggak lah. Bang Bisa Atli. lah, kita udah harus paham lah kan. Udah Kalau paham kondisi itu ya. kita kan, kita kadang-kadang ya lagi santai, lagi repot ya kita repot ya kita itu udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Dengan itu. Jadi kira-kira ada nggak misalnya di 5 tahun mendatang kira-kira pembagian peran dari Pak Uwi dengan Bang Atli nanti di 5 tahun mendatang? Kalau saya di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ya, ini Iya. di luar hubungan konteks hubungan saya dan Pak Dharma Wijaya bersaudara, saya anggap sebagai saudara ya, tapi saya memposisi diri sebagai anak buahnya. Betul ya? Jadi ya sebagai pimpinan kita sebagai anak buah, kita mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, kita tidak mau melangkahin, tidak mau lebih selangkah maju, kita nggak sama pun nggak mau. Sama nggak mau Kita ya? nggak boleh gitu, kita nggak boleh itu kan. Iya. Karena sesuai undang-undangnya kan fungsi wakil bupati itu apabila bupati berhalangan maka digantikan oleh wakil bupati. Hanya itu fungsinya Pak. Hanya itu aja ya? Enggak, kita nggak punya stempel. Selebihnya hanya Hanya delegasi ya Pak Wakil wakilkan Delegasi, ke sana, wakilkan ke sana, buat ini, buat itu ya gitu kita kerjakan. Ya kan? Orientasi kita kan bagaimana sekarang pembangunan di Sergi ini berjalan. wah, ini saya jadi ingat ini saya Bang Anton dengan nasihat salah seorang dosen lah katanya. Jadi kalau jadi anggota itu harus pintar katanya, tapi nggak boleh menggurui. Wah, udah dilakukan oleh Bang Atli ini. Cepat tapi nggak boleh mendahului. Iya. Tajam nggak boleh melukai katanya. Pokoknya ingat pasal 1 pasal 2 aja. Iya kan, luar biasa. Nah, jadi kembali dulu ke soal program membangun Serdang Bedagai ini. Nah, Serdang Bedagai ini kan terkenal dengan tanah beradat, Tanah bertuah negeri beradat. tanah bertuah negeri beradat. Nampak kali KTP kita nggak KTP Sergei, Bang. Ya. Ya. Apa filosofi di balik itu? Ya saya rasa itu memang filosofi yang membuat Serdang Bedagai ini menjadi sebuah kabupaten yang memang memiliki daya tarik ya, di mana memang sampai sekarang adat istiadat ketimuran di sana masih sangat kuat Pak. Bagaimana budaya-budaya masyarakat di sana masih terjaga sampai saat ini. Dan itu harus tetap kita jaga kan. Bagaimana dari mulai penyambutan misalnya, bertemu orang, bagaimana tetap kita guyup dengan masyarakat, dan itu kan harus tetap kita jaga tuh. Nah, ini bertuah ini yang Ini. Ya, Artinya bertuah ini kalau bisa kita nilaikan hari ini, bagaimana kondisi Serdang Bedagai itu kita buat menjadi daerah yang punya potensi yang luar biasa kan. Ya, artinya tanahnya subur, dia punya laut, perkebunannya bagus gitu kan, bisa jadi punya sektor pariwisata ya, kita anggaplah tuahnya seperti itu sekarang ini kan, dan ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Ya dia sudah punya banyak kekayaan tersendiri di dalamnya kan. kalau bertuah ini kan memberkati orang-orang. Bagi orang-orang itu tadi. Iya, Kalau sekarang dari sisi betul. ekonomi lah kita ceritakan. Bagaimana tanah yang subur tadi bisa kita manfaatkan untuk masyarakat, agar pertaniannya baik, dan itu terjadi kan. Kita nomor 2 di Sumatera Utara. Perkebunan kita pun juga baik, misalnya kan perkebunan masyarakat lah ya. Iya. Apalagi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. BUMN ya. Perkebunan masyarakat sendiri itu juga berjalan dengan baik. Sana ada sawit, ada ubi kayu, macam-macam. Itu juga berjalan dengan baik kan. Artinya tanahnya subur. Dari sisi pariwisata kita juga punya laut, kita juga punya sungai yang bagus, itu sudah kita kelola agar peningkatan pariwisatanya bisa berjalan. Dari sisi hasil alam lainnya, perikanan kita juga baik, macam-macam itu. Itu saya anggap tuahnya hari ini. Nah, bertuah. Ini karena udah disinggung soal pariwisata ini. Sergei ini kan punya garis pantai yang Ya, panjang. 50 km Pak. Iya. Dan semua layak jadi objek wisata. Iya. Ya kan? Iya. Pantai Cermin. Boleh nggak disebut pantai kaca ya? Enggak ya? Pantai Cermin. tapi justru sekarang di priorisasi yang saya dan Pak Dharma Wijaya ini, kita sudah memfokuskan pariwisata itu ke daerah pis-pis sekarang Pak. Kalau hanya kita jualan pantai aja nggak cukup Pak. Karena udah maju memang ya? Sudahlah itu Udah sudah maju, kita oke. anggap Kan sudah. itu akan jalan Ya. sendiri. Nah sekarang bagaimana kita mendorong orang agar mau berarum jeram. Coba Pak, Bapak pernah? Jangan tinggal ke Sumatera Utara lah Pak, kalau belum ke sana kan. Nah. Saya takut sebelum masuk udah
pingsan duluan. Enggak. Justru Arum Jeram kita itu levelnya level keluarga, Pak. Jadi kita bawa anak-anak bisa, kita bawa orang tua saya sekitar ya mungkin 3-4 bulan lalu. Berarti aliran Sungai Bahbolon itu ya? Iya. Sungai Bahbolon. Bagus, Pak, sangat bagus. Airnya bersih, jernih, cuacanya bagus, suasananya bagus gitu. Wah, perlu diundang ini. Harus wartawan datang. SIP harus sering ini Harus menulis datang ini. ke sana. Ya, Iya. saya rasa harus datang ke sana buat tulisan soal Arum Jeram kita. Karena perlu pemirsa SIP lah ketahui bahwa SIP ini sekarang punya beberapa platform. Kita ada media cetak, ada media online. Kita juga punya di media-media sosial mulai dari TikTok, Instagram, Podcast. Facebook, lalu kita punya podcast. Jadi kita menunggu ini di periode keduanya, Bang Adli, nanti kita bisa kolaborasi Datang nih ke sana, Pak. Sekarang juga untuk mengekspos spis-spis ya. kita sudah mengembangkan bagaimana bisa menjadi spot tourism, Pak, di sana, Pak. Kemarin yang lalu kita adakan rally tingkat Asia Pasifik kan di sana kan di Sedang Bedagai kan. Nah, artinya kondisi kita sangat memungkinkan, Pak. Kita bisa juga jualan di trek sepeda misalnya, trek maraton misalnya atau trek lari. Oh, sudah sedang dipersiapkan itu ya? Ya sudah ada, Pak. Bukan Sudah lagi ada ya? Pak. Kemarin kita ada buat oil pump maraton itu juga level nasional kan. Artinya lari di kebun-kebun misalnya, kan bisa kita manfaatkan, Pak. Betul, karena saya tertarik dengan sport tourism ini. Nah, memang kita ketahui ya, seperti sekarang di Danau Toba ada jet ski. Jet ski, ya. Itu menunjukkan bahwa memang ya sport tourism ini adalah termasuk wisata masa depan. Iya, masa depan, Pak. Oh, saya malah. Jadi spis-spis itu memang di situ ya lokasinya Tidak ya? mesti spesifik, Pak. Kalau Tidak kayak hanya itu kemarin di Rampah juga bisa. Di Rampah ada ya? Pantai Cermin juga Berarti ada. orang mau sepedaan boleh di sana, Bisa. mau maraton bisa, Iya, bisa. mau rally juga. Ada, Oke. udah orang dicoba kan, ada 2 kali tahun ini kan. Iya. Ternyata potensi itu ada ya. Potensi itu ada. Jadi kalau sekarang kita cerita negeri tanah bertuah, ya itulah dia maksudnya. Udah bertua sekarang. ya? Sudah bertua, tinggal kita kelola lah ya tuah tadi itu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana supaya masyarakatnya sadar wisata. Sadar wisata. Nah, itu dia. Artinya potensi ada, tapi kalau masyarakatnya Belum. antipati Iya. dengan pendatang kan gawat itu. Iya. Dengan posisi kita hari ini sudah punya banyak pintu tol, tentu itu kan juga sudah membuka akses kepada orang luar kan. Iya, betul. Kita sudah mudah sekarang ke sana dari Medan, sekarang ke sana dekat aja, Pak. Kalau dulu kita harus mungkin berapa Berjuang. jam, wah. Pokoknya saudara- dulu kalau udah lewat bengkel horor kan gitu. Sekarang sudah lancar kita kan. Sudah lancar ya. Sudah gampang kita. Jadi tertarik ya dengan pariwisata Arum Jeram. Arum tadi Jeram, ya. Pak. Ya, Arum Jeram. Berarti para pemirsa podcast Sipla juga kalau ingin berarum jeram, ya sudah ada pilihan. Nanti ada pilihan untuk datang ke Serge, ke Pis-Pis ya. Tapi Banters, ini kan menyangkut pilkada. Tentunya kan perlu juga kita tanya Bang Adri ini tentang kesiapannya. Jangan karena hanya melawan kotak kosong, enggak enteng dengan situasi. Harap-harap cemas lu, Bang. Harap-harap cemas lu tadi. Jadi harus juga kesiapan kita. Pengen tanya. kita iya. Bang, silakan Bang. Kalau kesiapan ya tadi tuh ya kita sudah ada pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan gitu kan. Kita ada pendekatan-pendekatan secara tradisional lah ya. Kita main bola dengan masyarakat, kita main trup dengan masyarakat sampai kita bersilaturahim terus dengan masyarakat. Kita menggalang sipul-sipul partai politik, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi kalau kesiapan memang ya namanya kita berpikir kan nggak ada istilah batas kan, terus saja kita ini kan kita berkegiatan, Pak Dharma Wijaya jalan, Ibu Dharma Wijaya jalan, istri saya pun berjalan, artinya kan ini kan terus kita dorong supaya masyarakat tadi mau mensukseskan Pilkada Sedang Bedagai dan pilih nomor 1 ya kan. Hanya kebetulan hanya nomor 1 yang ada. Dan nomor 1 ya. Ada, iya. Nggak ada nomor 2-nya ya. Berarti sip lah. Sip lah. Dan semua peserta di masyarakat yang di sana itu harus datang berbondong-bondong ke Harus. TPS. Sayang kan mubazir Iya. kan kalau misalnya kotak kosong misalnya nih kotak kosong yang menang maka akan terjadi pemborosan lagi, Pak. Iya. Karena akan pilkada lagi ya. Akan pilkada lagi. Gitu kan. Berarti uang yang tadinya bisa kita gunakan untuk jalan harus dipakai lagi untuk pesta demokrasi tahun mendatang kan. Terus muncul pula lagi hanya kandidat cuma 1 kan? Gitu aja akhirnya kan nggak siap-siap. Jadi perlu kesadaran masyarakat. Perlu kesadaran masyarakat. Iya, untuk berpartisipasi ya. Berpartisipasi. Iya. Jadi kira-kira ada nggak strategi khusus ini untuk
meyakinkan masyarakat ini supaya mempercayakan kepada calon yang sudah ada gitu. Strategi khusus ya pastilah ada strategi-strategi yang kita dorong lah ya, baik itu dari pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, menggunakan media-media sosial supaya bisa menyapa masyarakat juga gitu kan. Ya tapi sekali lagi tadi kita sudah punya visi misi yang jelas bagaimana pembangunan di Serang Bedagai ini harus berjalan untuk 5 tahun yang akan datang. Itulah dia. Tapi Bang Anton, saya agak tersentuh dengan kunjungan Bang Adlin ini ke studio kita. Karena dari situ saya menilai bahwa Bang Adlin dengan Pak Wiwit itu benar-benar memahami potensi media di dalam mendukung, tapi bisa juga ya merong-merong ya. Mendukung lah ya, mendukung. dalam mendukung pembangunan. Gimana Bang Adlin merangkul media ketika di periode pertama termasuk juga di masa kampanye ini? Ya kalau media saya rasa punya peran strategis lah ya dalam hal kita kan nggak mungkin juga menyampaikan pesan orang per orang. Kan nggak mungkin, pastilah kita punya media kan, apalagi media elektronik hari ini lagi media digital, platform digital, begitu gitu. Jadi saya rasa memang peranan media ini tentu sangat penting bagi kita, dan kita juga melibatkan kawan-kawan media untuk suksesnya pembangunan di Kabupaten Serang Bedagai, dan itu sudah kita lakukan hari ini. Kita buat kelompok ya teruslah kita berkomunikasi dengan media. Jadi ini kata Pak Anton bilang, ini gayanya Pak Amri dulu zaman Biru Humas kemarin. Nah, jadi merangkul media itu sangat penting. Betul kan? Ya tadi kan kita cerita itu sebelum masuk tadi kan. Berarti menginspirasi lah ya. Ya artinya gayanya mirip lah, gayanya harus merangkul media. Karena memang terus terang karena belakangan ini ada anggapan media itu musuh. Media itu gak perlu gitu loh. Bisa lah, media. Seolah-olah hanya di media sosial saja sudah cukup gitu. Pihak pers, wartawan itu menjadi satu faktor penting dalam suksesnya pembangunan, Pak. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat tentang apa-apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Tidak hanya di masa pilkada ini, di masa jauh sebelum masa pilkada pun kita sudah menggandeng teman-teman media kita, teman-teman wartawan di sana. Saya tidak sepakat kalau kita anggap mereka ini sebagai musuh, enggak. Itu justru itulah yang kita anggap sebagai kawan yang harus dikawani dan diajak makan siang, diajak ngobrol, diajak ngopi ya kan. Kan sentuhan-sentuhan seperti itu kan penting untuk apa? Untuk sukses pembangunan tadi, Pak. Dan kadang musuh itu perlu dikawani kan? Ya, saya nggak bilang musuh lah ya. Sekarang gimana? Hampir nggak ada musuh loh, karena semua guyup loh tadi. Itu. Kata Bang Adlin tadi guyup loh. Ya, di pelibatan daripada teman-teman media ini, Pak, saya rasa sekali lagi menunjukkan kalau kita orang yang terbuka lah ya. Kenapa kita harus berselisih paham dengan pihak media begitu kan? Ya kan rasanya kan nyaman-nyaman aja kalau kita. Amin. Tapi saya kira ini Bang, karena kita harus menggali lagi karena kita kan sebenarnya udah main di penghujung podcast kita ini. Ini kita masuk dulu ke masalah pribadi. Boleh. Tapi nggak sensitif loh. Iya. Kira-kira saya dengar tadi ketika masih anggota dewan, Bang Adlin ini masih lajang ya? Masih lajang waktu itu. Pertama dilantik masih lajang. Oh, pertama dilantik. Masih lajang. 6 bulan kemudian ya mungkin saya lantik berapa kita? Bulan 6 ya, bulan berapa? Bulan 5. Bulan 9 ya? Ya dilantik bulan berapa? Bulan 9. Bulan 9 ya, nah bulan 11-nya nikah lah saya. Oh. 2 bulan aja. Udah ada tambah status anggota dewan. Jadi udah pede untuk melamar ke calon mertua. Begitu lah kira-kira. Nah sekarang tadi abang udah sampaikan sekarang anak ada 2. Lalu gimana kira-kira menurut abang peran istri, peran keluarga di dalam tugas-tugas abang sebagai wakil bupati? Ya pastilah peran istri sangat besar ya, terutama dalam hal membina anak-anak yang masih kecil kan. Iya. Anak saya masih 9 tahun dan 6 tahun gitu kan. Tentu peranan istri sangat besar lah di sini gitu. Dan alhamdulillahnya karena kami pun dari keluarga yang tadi sampaikan, keluarga birokrat juga gitu kan. Jadi mungkin dia melihat pun ya sudah bisa memahami kan kondisi kita sebagai seorang birokrat hari ini gitu kan, sebagai seorang wakil kepala daerah. Jadi ya alhamdulillahnya nyambungnya. Jadi kalaupun ya peranan istri, peranan ibu saya juga dalam hal ya kalau istri saya ikut saya, anak saya ada yang jagain, paling nggak gitu-gitulah Pak. Jadi adalah saling memahami antara suami dengan istri. Oh pastilah, itu pasti Pak. Pemahaman suami dan istri itu saya rasa sangat penting lah, apalagi dalam tumbuh kembang anak kan. Jadi Pak Bantros ini namanya keberhasilan suami itu adalah ada istri. Sosok
Ada sosok di belakang. Iya, di belakangnya. Itu, gitu. Iya. Bang Adlin kan adalah keluarga yang taat beragama ya. Iya. Ya, kedua dengar tadi kan bahwa jadi ketua GP Ansor. Sejauh mana gitu nilai-nilai keagamaan mempengaruhi kehidupan abang di waktu bertugas gitu? Kalau sekali lagi Pak, bagi saya kami berpikiran begitu ya. Ya penting agama itu pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan gitu ya. Ya sudah kita aplikasikan saja di dunia nyata gitu kan. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang banyak, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya itu. Jadi itu yang akhirnya jadi resep ya, karena saya memang dengar ini ya, Sergei ini kan sangat beragam ya, dari sisi agama, sisi suku. Maka saya tadi, saya sangat tertarik tadi karena pasangan Damban ini kan bisa membuat semuanya bisa duduk nyaman bersama. Jadi guyup gitu ya. Jadi guyup. Kalau pis-pis tadi yang abang bilang tadi kan itu kan mayoritas orang Simalungun di situ. Lalu di sini ada banyak orang Jawa, orang Melayu, orang Batak juga banyak. Jadi bang nggak mudah bang. Kalau aku disuruh mimpin di situ sulit juga aku rasa berhadapan dengan beragam-ragam suku agama seperti itu. Sebenarnya nggak sulit. Nggak sulit ya. Penting kita belajar sama Bang Adlin. Itu yang mau aku bilang. Karena dengan Pak Wit ya bisa sinergi begitu ya. Nah mungkin sebelum nanti Bang Adlin memberikan closing statement ya untuk apa kita mungkin kira-kira bisa nggak diceritakan ke kita. Nah ini kan tinggal berapa hari lagi ya akan kalau dibilang sekarang tanggal 6 ya. Tanggal 6. Berarti sekitar 21 hari, 3 minggu. Ya, Masa 3 minggu ya? Iya. Apakah bakal ada peningkatan intensitas kegiatan? Akan biasanya kan katanya begitu. Biasanya orang di awal-awal slow ibaratnya lari maraton makin dekat garis finish makin kencang. Iya, kalau kegiatan memang jadwal sudah banyak lah ya Pak. Sudah terisi lah barangkali kan. Sudah banyak agenda-agenda yang mau kita kerjakan juga sama Pak Dharma Wijaya, kunjungan ke masyarakat, kegiatan-kegiatan ke masyarakat, kegiatan sosialisasi. Saya kira dari awal sampai sekarang terus berjalan Pak, nggak ada yang dibilang makin kencang ya, memang dari awal pun memang udah kencang ya. Artinya kita bagi 4 kan, bagi tugas lah kan, kadang-kadang saya, kadang beliau di mana, saya di mana kan, kira-kira seperti itu. Lalu apa ya keluarga ya? Ya istri juga ikut, istri juga kan. Ikut ya. Artinya tim sukses juga jalan dan apa namanya? Partai juga jalan, terus ada juga relawan-relawan di sana pun yang juga sudah berjalan gitu kan. Saya rasa ini tinggal dimantapkan lah 3 minggu terakhir ini, kita matangkan lagi, kita kuatkan lagi supaya tanggal 27 nanti kita bisa hasil yang kita harapkan. Nah untuk meningkatkan partisipasi, kan ini kan sering kali itu mengeluh. Udahlah sama aja itu. Lalu nggak pergi. Apa kira-kira? Tadi Pak, kita pertama saya rasa kita bangunlah hubungan emosional dengan masyarakat kan. Sehingga masyarakat tadi merasa bagian dari kita juga gitu kan. Sehingga mereka juga merasa memiliki keinginan yang sama untuk menang gitu Pak. Kami juga selalu bilang berhasilnya Pilkada Sedang Bedagai ini bukan berhasil Dharma Wijaya Tambunan, tapi berhasilnya seluruh masyarakat Sedang Bedagai gitu kan. Jadi kita membangun bagaimana masyarakat juga ikut memiliki terkait pilkada ini, ikut memiliki terkait pasangan dambaan ini gitu kira-kira Pak. Kalau masalah dukungan partai terhadap pasangan ini, gimana Pak Andre? Dukungan partai saya kira sampai sekarang dari awal dan sampai hari ini berjalan dengan baik ya Pak. Partai-partai masih memiliki semangat juang yang sama dengan kita kan, memiliki rasa keinginan yang sama dengan kita untuk memajukan Sedang Bedagai, dan itu sudah berjalan saya rasa Pak. Jadi nanti kampanye akbarnya itu ada nggak mendatangkan dengan tokoh-tokoh nasional? Kita kayaknya nggak ada kampanye akbar Pak. Kita hanya sekedar kampanye akbar paling pengajian dengan ibu-ibu aja lah. Oh iya ya. Kayak kan apa namanya ini kan makhluk paling tangguh di dunia sekarang kan kelompok emak-emak kan. Makanya ya perlu dukungan doa dari semua pihak. Tapi itu ya supaya perlu dukungan doa dari semua pihak. Sip Pak. Ya, SIP ini punya hubungan yang bersejarah ya dengan keluarga Pak Jamaluddin. Bahwasanya ini punya hubungan emosional gitu. Nggak bisa diganggu gugat orang. Dengan Pak Amri juga sudah ada hubungan. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih ke Bang Adlin. Sama-sama. Pertama karena mau datang ke sini. Yang kedua tadi saya juga tersentuh karena Bang Adlin masih tetap menghargai peran media, peran media dalam pembangunan, tidak hanya di soal pilkada saja.
Jadi kami persilahkan ini Bang Adlin untuk menyampaikan pernyataan imbauan untuk masyarakat Serdang Bedagai. Iya, silakan yang menonton podcast ini. Baik, terima kasih seluruh pemirsa SIP. Podcast SIP lah. Sip lah. Ya. Saya Adlin Umar Yusri Tambunan, calon wakil bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai agar tetap menjaga keharmonisan di Kabupaten Serdang Bedagai, agar tetap menjaga kerukunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Jangan gara-gara pilkada, jangan gara-gara pemilihan kepala daerah terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Kita harus tetap mengakui bahwasanya kita harus meyakini bahwa pilkada pasti selesai, tapi persahabatan dan kekeluargaan tidak akan pernah selesai untuk selama-lamanya. Saya rasa demikian, terima kasih banyak. Sukseskan pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 27 November 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bang Adlin Ya, Pak. untuk pemirsa podcast Sipla. Tetap untuk like, share, subscribe, komen di konten kita di YouTube supaya lebih banyak lagi kita akan membuat konten-konten berkualitas ke depan. Horas, Sipla. Sip lah. Kopi. Ya, Vi.